Kampar, inilah salah satu kabupaten di Riau yang memang selalu menawarkan pesonanya. Alamnya yang berupa perbukitan menjadikan Kampar memiliki beberapa spot-spot wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Wah, indah ya. Nah, bentangan alam yang saya lihat saat ini adalah salah satu keindahan yang ada di Kabupaten Kampar. Di episode kali ini, saya akan mengeksplor pesona alam yang dapat menjadi pilihan wisata saat berkunjung ke Kabupaten Kampar. Seperti apa keindahannya? Tetap ikuti Pesona Indonesia. Perjalanan ini saya mulai dari Desa Tanjung di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Suasana tenang khas pedesaan begitu terasa di Desa Tanjung ini. Apalagi alam di Desa Tanjung yang masih asri menambah kenyamanan bagi saya ketika berada di desa ini. Desa Tanjung merupakan salah satu desa di Kabupaten Kampar yang memiliki potensi wisata, terutama wisata alamnya. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di Desa Tanjung. Sebentar lagi kita akan berangkat ke air terjun Putri Kayangan. Tapi sebelum itu kita siap-siap dulu, yuk. Untuk menuju ke air terjun Putri Kayangan, kita harus menggunakan perahu mesin. Dan kita wajib menggunakan perangkat keamanan, berupa pelampung serta helm sebagai standar safety yang telah disediakan oleh penyedia jasa sewa perahu mesin. Lengkap banget ya Pak ya alatnya. Ini perjalanannya kira-kira berapa lama nih Pak? Lebih kurang 40 menit. 40 menit ya? Ya. Nah, ini udah ready berangkat Pak? Ready. Oke, langsung kita berangkat yuk. Oke. Dari dermaga mandi angin ini, saya bersama tim Pesona Indonesia berangkat menyusuri Sungai Kampar menuju air terjun Putri Kayangan. Tak begitu lama, perahu kami pun mulai memasuki aliran Sungai Kopu atau Sungai Kapur. Hawa sejuk pun langsung terasa. Wajar saja, karena di Sungai Kopu ini masih dipenuhi dengan pepohonan yang masih asri. Tak hanya itu, saya pun dibuat kagum dengan pemandangan yang disajikan alam di sepanjang Sungai Kopu ini. Tebing-tebing bebatuan di kanan dan di kiri sungai seakan menjadi pembatas alami sungai yang indah. Wow, luar biasa banget. Belum nyampe aja pemandangannya udah sebagus ini. Gimana nanti pas nyampe ya? Di sepanjang perjalanan, saya juga disuguhi dengan pemandangan indah dari beberapa mata air yang keluar dari sela-sela tebing bebatuan, menjadi air terjun dengan berbagai ukuran. Salah satu yang cukup unik adalah air terjun Batu Hidung ini. Dinamakan demikian karena bentuk batu ini yang menyerupai hidung. Wow, ini arusnya udah mulai deras jadi semakin menantang. Menyusuri Sungai Kopu memang sangat menyenangkan, sekaligus menguji adrenalin. Karena ada beberapa aliran sungai yang memiliki arus yang deras. Oleh karena itu dibutuhkan skill khusus bagi pengemudi perahunya.
15 menit. Perjalanan saya lanjutkan dengan berjalan kaki. Alam yang masih perawan serta rute trek yang beragam menjadikan badan terasa cukup lelah. Namun, merdunya suara alam, udara yang segar serta pemandangan yang indah dari tebing-tebing yang menjulang tinggi, ditumbuhi pepohonan nan hijau seakan menjadi obat lelah bagi saya. Wah, sejauh ini perjalanan cukup seru dan semakin penasaran ke depannya treknya seperti apa ya. Tak lama kemudian, akhirnya saya pun sampai di air terjun pertama. Wah, indah ya. Setelah melewati trek yang cukup sulit, kita sampai juga di air terjun yang pertama. Tapi tujuan kita adalah air terjun Putri Kayangan, masih ada sekitar 150 meter lagi. Ayo kita lanjut jalan. Selain air terjun yang pertama, di tempat ini juga terdapat air terjun yang kedua, atau yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama air terjun Pangeran. Air terjun ini lebih tinggi dari air terjun pertama, namun memiliki aliran air yang tidak begitu deras. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya saya pun sampai juga di air terjun Putri Kayangan. Wah, akhirnya sampai juga di air terjun Putri Kayangan. Udah gak sabar banget pengen main-main air. Kita langsung ke sana aja yuk. Rasa lelah terobati begitu melihat keindahan air terjun Putri Kayangan ini. Air terjun Putri Kayangan memiliki 3 tingkatan dengan aliran air yang cukup deras. Airnya yang jernih menggoda saya untuk segera bermain air. Wah, ternyata airnya cukup dingin dan sangat menyegarkan begitu air membasahi badan saya. Sungguh menyenangkan. Ditambah lagi adanya pepohonan yang hijau nan asri seolah menjadi dekorasi cantik di sekeliling air terjun. Serta suara riak air yang jatuh menjadi simfoni yang pas untuk menenangkan pikiran. Pada bagian kolam yang terbentuk di bawah air terjun juga dapat dimanfaatkan untuk berenang maupun bermain air. Kolam ini memiliki kedalaman bervariasi, mulai dari setengah hingga 3 meter. Salah satu spot wisata di Kabupaten Kampar yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi adalah Sungai Gulamo. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di perjalanan menuju ke Gulamo. Dan kita akan naik perahu sekitar 1 jam.
Untuk menuju ke Sungai Gulamo, perjalanan saya dimulai dengan menyusuri Danau PLTA Koto Panjang. Sepanjang perjalanan saya disuguhi dengan pemandangan yang indah dari bukit-bukit yang mengepung danau. Selain itu, sesekali saya juga dapat melihat aktivitas masyarakat serta keindahan dari beberapa pulau-pulau di danau ini. Danau PLTA Koto Panjang merupakan danau buatan yang pada awalnya dibangun untuk sumber tenaga listrik dan irigasi. Menurut informasi dari masyarakat, danau ini dibangun menenggelamkan setidaknya 9 desa. Pada saat ini, kebetulan debit air danau memang sedang surut, sehingga laju perahu mesin pun tidak bisa maksimal. Sang pengemudi perahu mesin pun harus ekstra hati-hati, menghindari rintangan dari batang-batang pohon yang telah mati bekas hutan yang tenggelam. Nah, seperti yang pemirsa lihat di belakang, banyak sekali kayu-kayu. Nah, itu dari pohon-pohon yang udah mati di dalam danau. Jadi benar-benar harus hati-hati dan butuh skill khusus dari pengemudi perahunya. Laju perahu mesin pun kian melambat ketika memasuki aliran Sungai Gulamo. Bahkan sesekali laju perahu mesin pun harus terhenti ketika bertemu dengan permukaan air yang dangkal. Dan saya bersama tim harus turun mendorong perahu. Nah, pemirsa, karena airnya dangkal, jadi mesin harus dimatikan dan beberapa tim harus turun untuk bantu dorong perahu. Perlahan namun pasti, perahu terus menyusuri aliran Sungai Gulamo. Udara sejuk pun semakin terasa. Hijaunya hutan dan jernihnya air menyegarkan pikiran saya. Objek wisata Sungai Gulamo ini terletak di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar, dan berada di deretan kaki Bukit Barisan. Pesona alam yang disajikan tidak kalah dengan objek wisata lainnya. Wow, saya pun dibuat takjub dengan pemandangan indah dari tebing bebatuan terjal di kanan dan kiri aliran sungai. Wah, luar biasa banget pemandangannya di sini, bagus banget. Terus juga bisa menenangkan pikiran. Jadi buat pemirsa yang ingin liburan di tempat yang tenang, ini bisa jadi pilihan. Pahatan-pahatan indah dengan berbagai motif di bebatuan merupakan karya seni alam yang dapat saya nikmati di sini. Semakin ke hulu sungai, pemandangan pun semakin menakjubkan. Dinding bebatuan di kanan dan kiri sungai semakin terjal dan menyempit, sehingga memaksa laju perahu saya terhenti dan tidak dapat melanjutkan perjalanan lagi. Nah pemirsa, karena jalannya semakin sempit, jadi perahunya udah nggak bisa masuk dan lewat lagi. Padahal sebenarnya kita pengen sampai ke depan sana, tapi ya karena nggak muat, jadi sampai di sini aja. Nggak apa-apa, tetap seru banget perjalanannya. Selain tebing bebatuan yang indah, aliran Sungai Gulamo ini juga memiliki pesona lainnya, yaitu air terjun. Dan saya pun tidak melewatkan kesempatan untuk sekedar menikmati pemandangan indah air terjun ini.
Airnya yang jernih menjadikan air terjun ini sebagai salah satu spot pilihan bagi pengunjung untuk mandi ketika berkunjung di Gulama ini. Perpaduan antara hutan yang asri, air yang jernih, serta keindahan tebing bebatuan yang terjal, bak lukisan alam yang indah. Perjalanan saya di Kabupaten Kampar ini saya akhiri di Danau Rusa yang terletak di Desa Batu Besurat, Kecamatan 13 Koto Kampar. Danau Rusa ini sebenarnya masih menjadi bagian dari Danau Koto Panjang. Selain menawarkan keindahan, Danau Rusa merupakan spot terbaik untuk menikmati senja di Kabupaten Kampar. Menikmati senja di Danau Rusa menjadi salah satu pilihan jika Anda datang ke Kabupaten Kampar. Nah, sampai di sini dulu perjalanan saya di Kabupaten Kampar. Sampai ketemu lagi di Pesona Indonesia selanjutnya.